kepada ibu ya. Nah ini dari bikin lagi mini cookies nih. Caranya nggak jelas nih, mini cookies. Jadi bikin yang apa? Pakai apa namanya? Brownies ini, brownies cookies. Jadi pakai pouch. Kalau sistem pakai pouch begini, insya Allah sih apa namanya harga terjangkau. Jadi kita harus punya mindset bahwa kue itu, kalau kue kering itu kan tahunan, jadi harus ada hariannya. Jadi nanti ibu bapak kalau menjalankan bisnis usaha harus memikirkan satu, ada usaha harian, usaha mingguan, harus ada tuh penghasilan bulanan. Terus kemudian apa lagi? Baru tahunan setelah itu. Nah, jadi itu aman insya Allah ya. Terus berkreasi, bikin kemarin lumayan juga ya kita kena pandemi ini, saya disuruh tutup kue semua toko. Tapi kita terus berpikir cerdas, optimis. Bagaimana kita kerja keras, bikinlah sesuatu yang apa namanya istilahnya yang bisa dibuat di rumah. Jadi anak-anak nggak hanya main komputer terus gitu ya, atau nggak main apa yang nggak ini. Nah, dari Ina Cookies menciptakan DIY namanya. Jadi dia bisa membuat kue di rumah. Nah, itu bisa dikirim sampai se-Indonesia. Jadi kita buat reseller, mau belinya satu aja kita kirim. Kemudian kalau misalnya pecah sampai di tujuan, kita ganti. Itu gimana caranya? Kita bangun usaha ini supaya punya hal-hal yang baru dan orang-orang yang apa namanya bisa terjangkau juga se-Indonesia, dan jadi semua jadi hanya lewat apa HP. Wah, pesan ini udah dapat untungnya ya, jadi reseller. Alhamdulillah pandemi ini kita harus merubah mindset kita untuk berjualan dengan berapa derajat ya, 180 derajat lah, apa 360 derajat, berbalik lah gitu ya. Gimana caranya bisa tetap fight ya. Nah ini netizen itu. Nah ini ada paket apa namanya, kita pakai apa BC, kita ada gulanya, pakai gula batu, atau enggak ada paket yang sama madu misalnya gitu ya. Nah ini bunga telang yang warnanya biru gini. Terus ada yang bisa dimakan langsung sama tehnya sama buah-buahannya. Kalau Cosmos orange, kalau itu merah gitu warnanya, bagus-bagus gitu. Nah, dari pandemi ini kita harus mikir juga gimana nih orang dengan harga murah tapi bisa makan, bisa berbagi. Kita harus mikir lagi. Kita harus cerdas, bikinlah namanya warung detwi, tapi nggak boleh makan di tempat karena kan PPKM, jadi tidak boleh makan di tempat. Caranya gimana? Bikinlah pakai apa namanya kayak saung gitu ya. Terus kemudian kita jualan di situ. Ini namanya resepnya Mama Ina. Itu berbagai macam sambal. Sekarang kita udah nyiptain juga ada sambal dari jengkol, dari macam-macam sambal. Hanya Rp5.000 kalau untuk penambahan. Tapi kalau apa nasi paru sama sambalnya cuma 12.500. Coba bayangin, ini ada videonya nggak ya? Coba lihat videonya. Hah? Jualan jam 10, jam 2 udah habis. Katanya kalau lebih dari jam 2 ke sini jualannya udah habis. Karena penasaran, aku langsung aja cus ke warung Detwik di Jalan Jatapura. Wah, ternyata bener dong. Ini aku jadi pelanggan terakhir. Mereka ini punya varian sambal sehah yang dijual limited per harinya loh. Untung aku kasih kebagian. Dan yang bikin aku gak nyangka, sebanyak ini cuma 15.000. Nah, tuh kayak gitu. Jadi dibikinlah apa udah pakai dagingnya, apa pakai paru, udah pakai sambelnya gitu. Nah harganya cuma segitu. Ada toppingnya lagi.
Kalau misalnya kita mau nambah pakai apa namanya tulang jambal, cuman nambah 5.000. Terus ada toppingnya lagi telur. Telurnya besar, kita bikin yang dikocok gitu, besar gitu ya, crispy, namanya telur crispy besar, cuma 5.000 juga. Terus ada ayam apa kulit ayam gitu, terus macam-macam deh. Jadi ini ada kentang, ada bawangnya gitu. Jadi kita bikin lah apa pokoknya ciptakan apapun pasti bisa insya Allah. Ibu yakin dari Opop pasti lebih bisa dari ibu karena ibu kan udah jadul ya. Ya gitu saja mungkin ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan gitu Bu Dery atau gimana? Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Motivasinya sangat menginspirasi kita, Ibu. Baik, Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustazah, barangkali ada yang mau dipertanyakan sambil menunggu waktu masih ada 7 menit lagi. Dipersilahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Bapak Ibu dari pesantren mohon dibuka ya videonya, jadi harus on video ya karena di sini terlihat banyak yang tidak on video, jadi kami mohon untuk on video supaya lebih interaktif. Silahkan Bapak Ibu, ini kesempatan yang sangat barangkali mangga silakan langsung Bu. Dari mana barusan yang mau bertanya? Silahkan. Disebutkan dari pesantren mana? Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Lanjut, Kang. Perkenalkan, nama saya Asep Hamdan dan Al-Baro Cikalong Cianjur. Mohon bertanya kepada Ibu. Ya Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Yang sesudah PPKM harga pakan agak lumayan, sedangkan kami pesantren olah mengelola Awon sinyalnya mengatasi tes sinyalnya yang jelas Pak Ustadz. tes Iya Pak Ustadz. ya. Terus Pak Ustadz. Dengaran Bu. bukan jelek. Ini gara-gara pengelek. Ini orang di sini rame aja. Sinyalnya awon, Kiai. Wios Pak Ustadz. Kumaha. Mohon maaf untuk yang lain yang tidak bertanya, Dimatikan. supaya bisa mendengarkan dulu karena tidak jelas pertanyaan dari Pak Ustadz Asep Hamdun. Ya, mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Asep, dicoba lagi Pak. Atau di chat aja pertanyaannya karena kurang jelas Pak.
Pak Ustadz Asep. Ui Hande Pak Ustaz. Sok, Ya, Wi Hande. Saya Boleh. jika ada yang bertanya lebih baik chatbox ke host aja, Bu. Ya. Ya, baik, silakan. Pak Asep, silakan ditulis aja di chat, Pak. Karena sinyalnya jelek ya. Nah, sambil menunggu Pak Asep menulis di chat pertanyaannya, silakan ada yang lain. Silakan. Udah Bu di chat ada Bu. Ada, baik. Assalamualaikum. Oh itu ya. Oh itu ngomongnya. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Bagaimana membangun kembali usaha yang sudah terpuruk, katanya Bu. Ini dari Taufikur Rahman, kan? Ya. Silakan Bu. Ya. Oh, Masya Allah. Tadi Pak Ustadz yang Asep tadi, yang dari Cianjur gimana? Belum? Ya, belum nulis. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya jawab dulu ya. Oh, Tadi. jawab dulu. Ya, siap, Bu. Ya. Oh, ini siapa tadi yang barusan? Pak Asep. Bapak Asep mau bertanya juga sekalian atau boleh? Mangga. Ayo, udah jawab dulu aja ya. Ya. Jawab aja dulu ya Bu Dery ya. Ya Bu, lanjut Bu. Kalau saya mau Iya. bertanya bisa nggak? Gimana sih cara memotivasi orang yang dari keterpurukan? Pada waktu zaman dulu saya terpuruk dulu ya, sebelum usaha kue itu, usahanya tuh bisnis jahe. Jadi jahe gajah itu Bu Dery kayak apa namanya? Jahe besar gitu, jahe merah. Itu ekspor ke salah satu negara yaitu ke Jepang. Terus kemudian akhirnya kita jatuh gara-gara kita kena panen raya di Thailand. Masya Allah, padahal sudah menanam jahenya sekitar 13 hektaran. Ya Allah, itu saya lagi hamil besar, Bu. Tapi kita harus semangat. Gimana caranya? Nah, ini kan ya. Gimana caranya? Jadi kita harus bisa memikirkan bahwa apa sih yang tidak bisa kembali. Nah, harus pikir begitu. Yang tidak bisa kembali itu adalah apa? Waktu. Itu waktu, ucapan, dan kesempatan. Makanya pas ini waktu tidak bisa diputar lagi ke belakang, jadi kita harus tetap semangat. Melihat ke belakang harus. Jadi ke belakang kayak seperti kita nyetir motor misalnya gitu ya, harus melihat terus ke spion gitu. Kalau kita ngelihat terus ke spion juga kita bisa nabrak. Berarti sekali aja melihat ke spionnya. Ya, sedikit. Jadi masa lalu itu harus kita lihat karena waktu itu tidak bisa kembali. Terus kemudian ucapan, makanya hati-hati kalau seorang pengusaha itu bagaimana ucapannya tuh dan kesempatan. Nah ini tiga hal itu. Jadi kita harus tetap semangat. Bangunlah usaha. Apakah dulu waktu saya mulai dari keterpurukan itu langsung bisa begini? Enggak Bu, dulu itu Pak. Dulu itu saya enggak punya modal sama sekali. Jadi nggak ada tuh namanya, bukan segalanya uang, karena uang tidak bisa dibawa mati. Jadi saya tidak mengandalkan uang, jadi saya upahnya tuh sama yang di atas aja. Masya Allah, pada waktu zaman dulu, saya tuh mohon sama Allah, tahu-taunya saya dipertemukan sama orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Orang itu langsung diri saya pada waktu saya masih pameran. Bu Ina, ini berapa orang katanya pekerjanya pada waktu zaman dulu saya masih tahun berapa ya, moneter tuh 97, saya masih 100 orang. Dari 100 orang itu saya bilang 100 orang, tapi kalau lebaran saya bisa sampai 500 orang. Masya Allah. Tahu-taunya apa coba Bu? Orang itu Pak
orang itu langsung ngasih dana sama saya. Ibu Ina perlu uang enggak? Perlu dana enggak? Ya Allah, kita kenal. Enggak kenal sama orang itu. Dia ngasih berapa? 50 juta. Ya Allah. Masya Allah ya. Dia ngasih 50 juta. Nah itu semangat. Jadi doa kita juga. Allah. Kalau kita terus sama Allah. Nah itu. Jadi yang terpenting adalah kalau yang berusaha itu jangan pernah yang menghancurkan dalam hidup itu apa? Amarah. Jadi harus amarah, jangan keangkuhan, jangan sombong kalau udah di atas, jangan punya dendam. Itu saja Pak. Jadi tetap semangat, ya kreatif terus. Baik, terima kasih. Jawaban dari Ibu sangat-sangat jelas dan sangat memotivasi ya Bapak Ibu sekalian. Hanya barangkali mohon maaf waktunya sudah habis untuk Ibu. Ibu, ini satu lagi, biarin. Oh, sudah habis Bapak waktunya. Aduh. Gak apa-apa ya, nanti ya. Padahal Bisa saya nanti. pengen bertanya loh. Karena waktunya sudah habis Bapak, mohon maaf ya. Oh, Bisa gitu nanti ya. disampaikan ke narasumber yang selanjutnya ya Bapak ya. Oke. Baik Bu, hatur nuhun sudah menyempatkan waktu di saat kesibukannya. Terima kasih banyak ya Bu, sehat selalu Ibu, hatur nuhun motivasinya. Ya, mangga Ibu bisa ya. Mangga. Ibu dan Bapak mohon foto bersama dulu. Jadi yang videonya ditutup mohon dibuka ya. Tetap on video ya Bapak dan Ibu, Ustadz Ustazah, mohon maaf. Mangga Ibu, mangga. Ya. Siap. Kang. 1, 2, 3. Jempolnya mana? Sip. Hatur nuhun. Sudah Kang? Ibu. Oh, sebentar belum Bu, katanya belum. Belum. Siap? Siap. Kang? Bentar katanya. Kagak siap, udah? Ya belum? Belum Kang, masih. Sabar ya, belum ya. Kang Angga udah? Sudah? Sebentar ya, ada kendala teknis. Sudah? Baik, sudah. Terima kasih Ibu. Mangga bisa meninggalkan link Zoom ini Bu. Hatur nuhun ya Bu. Nuhun Bu Dery. Sehat-sehat nuhun. Sukses buat opop semua. Amin, amin. Hatur nuhun. Walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan menunggu pemateri selanjutnya dari pesantren Al-Idrisiyah. Adi dina pengaturan mah jalan. Kakuping ya Kang? Tahu? Kakuping tuh Kang? Kakuping jelas. Jelas pisan. Kakuping jelas. Kakuping ya. Tolong ya. Jelas. Hadir. Kakuping hadir. Kopi. Kakuping. Cikalong dugi kakuping ya. Sumedang dugi. Bandung Barat, Kakuping. Di kota Mochi Ciamis. Bandung Barat. Cikalong, Tasik siap. Ya. Kakuping, Bandung Barat. Saya Garut, Kakuping.
Hadir garut. Bade tu ieu heula heula Bapak Ustad, Ibu Ustad. Ngaropi, Kang. Aya opini ya kita buku ya. Kang, kopi heula. Rehat dulu lah biasa ya teh. Aya udut ya, aya udut. Ibu Dewi numpang tanya. Lari udut. Kasih heula itu sih Kang suruh put. Aya kuota unggul. Ibu, kalau jenjang pendidikan dari tadi instruktur apa Bu ya? Oh, Bu. Betul Bu Inanya. S2 Bu. S2 ya? Tadi tulis S2. Jangan lupa kuisnya jangan lupa. Kita Pak jam-jam mending ngudut S1, gitu Pak. S1 ya. Iya, terima kasih Ibu. Mana Pak jam-jam mana? Ini ngelepus gitu Pak jam-jam. Yang kira harinya Dilarang merokok, euy. Jangan lupa diisi linknya ya, yang sudah ada di grup. Ada link ngajar. Harap diisi Bapak Ibu ya. Kalau ngerokok keluar dulu. Nama pengajar Kang jam-jam eta mah rokoknya Kang jam-jam sesat. Aya gini aya tah, aya terus harusian. Aneh enggak? Rokosin mana propos. Teruskan lah. Anu ngarokok nyingket heula. Materinya apa? Motivasi. Bu Dewi sekarang materinya apa? Sekarang tentang sejarah pesantren Idrisiyah. Ini yang bertanya siapa ya? Edi Hermawan dari Oh iya. Yang kita masih menunggu dari narasumber dari Yang dapat tahun kemarin ya, pesantren Al Bu. Idrisiyah ya. Iya. Salah yang dapat kemarin ya, Bu. Pak Yosep Abdul, mohon dibuka ya videonya ya. On video Pak, Mohon dibuka Pak Yosef. biar sama dengan yang lain ya. Ibu Ina. Tuang heula Boleh bertanya enggak? Ibu Ina nanti teh. Ibu abdi nuju nyaneut heula apunten. Widianti. Oh mangga. Teka yang lamit teh nyaneut nanya Pak Ustad. Widiani. Wiyandini. Windiani. Siap. Windiani. Wiyandini. Bu ya. Wiyandini Kang. Belakang sekedap. Iya, non mata kerjaan, Pak. Ini kata kerjaan, non. Ibu Ina Wiyandini. Wiyandini ya. Siap. Ngopi lah biar lancar lah. Sok atuh ngaropi heula ngaropi. Ngopi biar lancar mana atuh ilmu. Pelajaran naon tah Kang? Pengajar Ustaz. Bagian sapinahan. Mending kena ngejar sapina Kangnya. Ini bagian ngaji sugih. Siap Kang. Hujan. Tambun terus saya main Dipikih mah ke deui dah. Ajengan apit di mana Sumedang hadir aya. Majalengka hadir aya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan Pak Ustadz Adang sudah hadir di antara kita, kita mulai saja. Baik, untuk Pak Ustadz Adang. Pak Ustadz. Ya, Bu. Ya, Bu siap. Dewi. Ya baik, Bapak silahkan untuk memulai sejarah pesantrennya. Dipersilakan Pak. Atur nuhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadari wa miqdaril azim amma ba'du. Alhamdulillah, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan OPOP One Pesantren One Product. Nah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan dengan adanya pandemi ini, tapi kita masih bisa melaksanakan kegiatan dan bisa bertatap muka walaupun kita dalam kondisi dan keadaan yang berjauhan. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terus sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dimampukan untuk bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, para asatid, para kiai, para santri yang hadir dalam kegiatan ini kali ketiga ya OPOP yang tahun ini adalah yang ketiga kalinya. Saya masih ingat dulu ketika OPOP pertama kali ada kegiatan pelatihan dan magang di pesantren Idrisiah dengan jumlah pesantren yang cukup banyak pada waktu itu, kurang lebih 250 ya kalau nggak salah pondok pesantren. Lalu yang kedua mulai dikurangi tapi masih bisa ke pesantren gitu ya. Dan yang ketiga ini akhirnya kita bisa bertatap wajah lewat secara virtual lewat Zoom ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi ya, tidak mengurangi esensi dari kegiatan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu sejarah pesantren dan tip bisnis di lingkungan pondok pesantren. Insya Allah kita nanti akan menyampaikan materi, tapi kita juga lebih suka kalau misalkan nanti di tengah-tengah materi misalkan ada yang bertanya, boleh ya, tidak apa-apa ya, dengan bertanya secara langsung boleh. Baik, Bapak, dahulu video profil dari Pondok Pesantren Idrisiah. Selamat menyaksikan. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang layak mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang layak disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang wali mursyid. Idrisiah adalah sebuah pergerakan dan bimbingan Islam yang bermanhaj tarekat, yang mengintegrasikan kepemimpinan dalam tradisi tarekat dengan prinsip manajemen profesional. Manhaj tarekat ini menitik beratkan kepada 3 dasar ajaran Islam, yaitu tauhid dengan konsep ahlus sunnah wal jamaah, fikih yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad al-ud. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang layak mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang layak disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang wali mursyid. Idrisiah adalah sebuah pergerakan dan bimbingan Islam yang bermanhaj tarekat, yang mengintegrasikan kepemimpinan dalam tradisi tarekat dengan prinsip manajemen profesional. Manhaj tarekat ini menitik beratkan kepada 3 dasar ajaran Islam, yaitu tauhid dengan konsep ahlus sunnah wal jamaah, fikih yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad al-ulama, tasawuf dengan mengedepankan tasawuf amali yang berorientasi kepada tazkiyah an-nafs, pembersihan jiwa, tasfiyah al-qalb, pembeningan hati, dan tahzib al-akhlak, membangun akhlakul karimah. Tarekat Idrisiah termasuk dalam kelompok tarekat Mu'tabarah
yang diakui dunia sebagaimana diungkapkan dalam kitab Asal Sabil Mu'in Fitroikil Arba'in yang bersumber pada Quran dan Sunnah. Kiprah tarekat ini diawali oleh pergerakan tarekat Sanusiah yang dikenal sebagai tarekat yang memelopori perjuangan umat di Afrika Utara melawan penjajah kolonial Prancis dan Italia. Sejarah telah mengabadikan salah seorang tokoh panglima Laskar Sanusiah yang bernama Umar Al-Mukhtar, lebih dikenal dengan sebutan Lion of Desert atau Singa Padang Pasir, yang diabadikan dalam sebuah film. Tarekat Sanusiah dibawa ke Indonesia oleh Syekh Akbar Abdul Fattah melalui rangkaian perjalanan panjang pencarian sosok wali mursyid yang disyaratkan dalam Al-Quran, Al-Kahfi, ayat 17. Pada akhirnya beliau bertemu dan berguru kepada sosok Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi di Jabal Abu Qubais, Mekah, yang merupakan seorang ulama mujahid yang terkenal di Timur Tengah saat itu. Masuknya tarekat Sanusiah ke Indonesia diwarnai suasana penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Nama tarekat Sanusiah akhirnya diubah menjadi tarekat Idrisiyah. Alasannya, nama Sanusiah telah dikenal sebagai tarekat yang gigih dalam melawan penjajah Eropa. Penyandaran nama Idrisiyah ini sekaligus sebagai bentuk tabaruk atau mengambil berkah kepada pendirinya, Syekh Ahmad bin Idris. Dalam hal ini, nama hanyalah sebagai simbol, bukan tujuan. Di suasana penjajahan tersebut, Syekh Abdul Fattah membentuk Laskar Hizbullah yang seluruh anggotanya terdiri dari murid-muridnya. Laskar ini selanjutnya disebut dengan Kompi Istimewa Kota Agung yang terkenal dengan keberanian dan kepahlawanannya saat itu. Sejak dibawa oleh Syekh Akbar Abdul Fattah pada tahun 1932, tarekat ini sudah mengalami 4 masa kepemimpinan. Saat ini tampuk pimpinan tarekat dipegang oleh Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Pusat kegiatan berada di Tasikmalaya dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia hingga luar negeri. Saat ini, kepemimpinan Guru Mursyid Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman sudah memasuki masa 1 dekade. Tarekat Idrisiyah bertekad menyejahterakan umat melalui sistem ekonomi Islam. Pengembangan ekonomi umat menjadi salah satu program utama. Tarekat Idrisiyah memiliki 4 bidang utama: dakwah Islamiyah, pendidikan Islam, ekonomi keumatan, sosial kemasyarakatan. Pertama, bidang dakwah yang mengusung nilai-nilai Islam simpatik atau simpel, praktis, dan komprehensif yang diselenggarakan melalui organisasi Majelis Ketarekatan, Koordinator Zawiyah, dan DKM Masjid Al-Fatah. Kedua, bidang pendidikan mencakup diantaranya pesantren, pesantren remaja, pesantren anak, dan pesantren mahasiswa. Pendidikan prasekolah atau PAUD, dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ketiga, ekonomi keumatan atau business corporation. Memiliki berbagai unit usaha dengan merek ini yang mengandung makna pelihara aku dari siksamu, kemurkaanmu. Adapun secara istilah mengandung makna seluruh kegiatan yang dikonsentrasikan untuk meraih kemuliaan hidup dan kehidupan, serta ampunan dan kasih sayang Allah SWT. Selain koperasi, juga dibentuk beberapa badan usaha tertentu yang mengelola usaha di bidang properti, publishing, digital production, travel dan umroh, wisata halal, Sufi Training Center, dan konsultan. Keempat, sosial kemasyarakatan, di antaranya melalui Lazis Admia Care, Sufi organisasi kepemudaan, Khadijiyah, organisasi muslimah, LPKS, Lembaga Pembinaan Keluarga Sejahtera, dan LBHI, Lembaga Bantuan Hukum Idrisiyah. Pesan singkat ini hanya ingin menyampaikan bahwa kemandirian dan loyalitas adalah sepasang sayap yang akan menerbangkan Idrisiyah untuk mengukir di langit peradaban menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itu sekilas tentang profil
dari Pondok Pesantren Idrisia. Jadi Pesantren Idrisia sesungguhnya sudah berdiri cukup lama, dari tahun 1932 dengan basis tasawuf dan tarekatnya. Seperti tadi dijelaskan bahwa Pesantren Idrisia memiliki 4 program utama. Yang pertama adalah dakwah Islamiyah atau dakwah Islam, yang kedua tarbawiyah al-Islamiyah atau pendidikan Islam, dan yang ketiga ada ekonomi al-iqtisadiyah, dan yang keempat adalah sosial kemasyarakatan. Ini adalah beberapa program utama yang ada di Pondok Pesantren Idrisia. Sahabat-sahabat sekalian, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi. Ketika melihat tadi profil dari Pondok Pesantren Idrisia, maka kita semua bisa melihat bagaimana Idrisia hari ini bisa tumbuh dan berkembang, baik itu dari dakwahnya maupun dari pendidikannya, ekonomi, dan juga sosial kemasyarakatan. Nah, ini semua ya tidak lepas dari cara pandang kita terhadap mengelola pondok pesantren. Dan pada kesempatan kali ini kita khusus akan membahas bagaimana kita bisa sukses berbisnis di pondok pesantren. Maka tema kita adalah sukses berbisnis di pesantren dengan 3 kartu as. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin memulai atau ketika kita menjalankan ekonomi ataupun bisnis di pondok pesantren. Dan yang disampaikan ini, 3 kartu as ini merupakan ruh dari pergerakan ekonomi di pesantren Idrisia. Apa saja? Yang pertama, kartu as yang pertama, segala usaha kita harus diniatkan karena Allah. Ini nih yang paling penting. Saya mohon maaf para kiai, para ustadz, bukannya mengajari para kiai, para ustadz, akan tetapi kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan bahwasannya ketika kita membuka usaha, apalagi usaha kita ini dilakukan di pondok pesantren, maka hal yang pertama yang harus ada dalam diri kita adalah lillah, niat yang lurus karena Allah. Ini menjadi penting, ini kartu as yang pertama. Semua yang dilakukan lillah karena Allah. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memperkaya pengurus, ataupun niatan-niatan yang buruk yang lain. Sebab lillah ini merupakan energi dan kunci pertama dalam menjalankan aktivitas. Niat karena Allah, ini sangat penting sekali. Yang kedua, hati yang senantiasa tersambung kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu lillah, maka otomatis dari mulai kita melakukannya, dari ketika kita melaksanakannya, bahkan setelah kita melaksanakannya, hati kita senantiasa tersambung kepada Allah. Yang kedua, beraktivitasnya karena Allah. Dan yang selanjutnya adalah niat yang lurus serta ikhlas. Ini penting ini. Ya. Jadi lillah itu karena Allah, niatnya lurus ya, serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Nah, lillah adalah wilayah usaha batin. Jadi karena Allah, lillah itu merupakan usaha batin manusia. Ya. Puncaknya lillah adalah memurnikan hati dari motivasi hawa nafsu, yaitu ikhlas. Jadi kalau orang melakukan sesuatu lillah karena Allah, maka dia akan ikhlas dalam menjalankannya. Nah, ini perlu kita pahami apa yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti melakukan sesuatu lalu tidak mendapatkan sesuatu, tidak. Tapi ikhlas adalah kita melakukan sesuatu, ghayahnya Allah. Orientasinya hanya sebatas untuk Allah, mencari ridho Allah, termasuk di dalam berusaha. Nah, ini penting di awal kita memiliki perasaan ataupun memiliki keikhlasan di dalam menjalankan bisnis ataupun usaha. Karena kebanyakan orang kalau melihat usaha, orang kalau melihat bisnis selalu melihat hasil, gitu, selalu melihat buahnya. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwasanya untuk mencapai kepada buah itu ada proses yang panjang harus kita lakukan. Menanamnya, memeliharanya, bahkan kita harus menghadapi dengan berbagai macam problem dan permasalahan.
Nah, maka bagaimana agar kita bisa ikhlas? Maka perhatikan tiga hal. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ikhlas qoblal ibadah. Karena bagi kita, bagi orang yang bergerak ataupun berkhidmah di pondok pesantren, berusaha, berbisnis itu merupakan bagian daripada proses khidmah kita untuk agama. Karena berbisnis adalah khidmah, maka bisnis kita adalah ibadah. Karena bisnis itu ibadah, maka harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Maka harus diperhatikan 3 tahapan agar kita bisa ikhlas di dalam menjalankan usaha kita. Karena usaha itu ibadah buat kita. Yang pertama, ikhlas sebelum melaksanakan aktivitas. Sebelum beraktivitas, jaga hati kita. Yang kedua, ikhlas saat beraktivitas. Dan yang ketiga, ikhlas setelah beraktivitas. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, dari tahapan ikhlas yang tadi, qoblal ibadah, indal ibadah, wa ba'dal ibadah. Atau sebelum melaksanakan bisnis, ketika melaksanakan bisnis, dan setelah melaksanakan bisnis. Ini harus tetap kita jaga keikhlasan hati kita. Yang pertama, sebelum beraktivitas, niatnya karena Allah dan mencari ridho Allah. Ini penting. Ya. Jadi yang pertama, niatkan membuka usaha, menjalankan usaha, semuanya kita niatkan karena Allah, mencari ridho Allah. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memperkaya pesantren misalkan, atau untuk dibilang bagus oleh pesantren-pesantren lain. Bukan itu. Tapi niatnya karena Allah dan mencari ridho Allah. Bahkan kalau niat kita karena Allah dan mencari ridho Allah, mungkin secara syariat kita tidak berhasil, bahkan mungkin kelihatannya gagal. Tapi kegagalan itu tidak berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Sesuatu yang kita lihatkan karena Allah, maka insya Allah Allah akan berikan pahala di dunia maupun di akhirat. Jadi yang pertama, jaga niatnya karena Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita bisa ikhlas niatnya karena Allah, maka ada langkah yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan aktivitas apa? Membersihkan hati dari motivasi hawa nafsu. Nah ini, biasanya banyak orang kalau melakukan usaha itu pengen instan, pengen cepat berbuah. Ya. Idrisia bisa berkembang dan memiliki beberapa unit usaha, itu tidak ujug-ujug, ada proses panjang yang dilakukan. Contoh, misalkan di kita ada perikanan baik ikan tawar maupun juga ada tambak udang. Ya, proses itu bisa berkembang, bisa maju seperti saat ini, itu melalui proses yang cukup panjang. Bagaimana kita memulai dengan segala keterbatasan pengetahuan, keilmuan, akhirnya kita mau belajar, gitu ya. Kita mau ikut pelatihan. Jadi memang ada proses panjang. Sehingga ketika kita ya, ingin memiliki usaha yang sukses, lalu kita senantiasa instan, pengen mendapatkan hasil yang cepat, nah ini sebuah kesalahan. Jangan-jangan itu dorongannya adalah dorongan hawa nafsu kita. Maka agar kita bisa niatnya karena Allah, maka kunci yang pertama adalah membersihkan hati dari motivasi hawa nafsu. Karena mahaluniyah al-qalb, tempatnya niat itu adalah hati, maka hanya hati yang bersihlah yang akan melahirkan niat yang ikhlas karena Allah, niat yang lurus karena Allah. Kalau hati kita kotor, wah ini agak susah ini kita bisa ikhlas dalam menjalankan bisnis. Jadi hati manusia itu kan ada 3 kondisi. Yang pertama ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Nah, qalbun salim, hati yang selamat inilah yang bisa ditempati niat yang lurus, yang ikhlas karena Allah. Nah, ada kondisi hati yang kedua yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu karena 2 faktor. Yang pertama adalah az-dzunub, dosa. Yang kedua karena terjangkit amradul qalbi, penyakit-penyakit hati. Seperti apa? Misalkan hasad, ujub, riya, takabur, dan lain sebagainya. Nah, maka orang yang dalam hatinya ada penyakit-penyakit hati, maka akan berat ya untuk bisa memiliki karakter ataupun sifat ikhlas di dalam menjalankan ibadahnya, termasuk menjalankan usahanya. Jadi yang pertama ya ikhlas ya, sebelum ibadah, luruskan niat yang lurus hanya akan ada pada hati yang bersih, hati yang bersih. Yang kedua, tahap yang kedua adalah saat beraktivitas. Nah, ketika kita beraktivitas, jaga keikhlasan kita. Bagaimana menjaga keikhlasan dalam beraktivitas? Yaitu sibuk mencari perhatian Allah, tidak sibuk pencitraan. Sibuk mencari perhatian Allah, bukan sibuk mencari kedudukan di hati manusia. Nah, ini problematika ini. Banyak
orang yang konsultasi bisnis, salah satu problem dan permasalahannya ketika mereka memiliki para karyawan ataupun para SDM di bawahnya, mereka kalau misalkan ada atasan, kalau mereka ada pimpinan, mereka bekerja dengan penuh semangat. Tapi ketika misalkan pimpinannya tidak ada, atasannya tidak ada, mereka mulai malas-malasan. Kenapa? Karena ini nih, hatinya tidak dijaga, sehingga ketika beraktivitas, dia bekerjanya tidak mencari perhatian Allah. Padahal bagi orang yang beriman, padahal bagi orang yang menjaga hatinya, ketika kita beraktivitas cukup Allah saja yang menjadi saksi apa yang kita lakukan, bukan hanya sibuk mencari perhatian manusia, tidak mencari mencari pujian dari manusia. Bahkan ketika tidak ada yang mengapresiasi pun, ketika kita sungguh-sungguh di dalam menjalankan aktivitas kita penuh keikhlasan, maka kita akan terus menjalankannya dengan penuh semangat. Dan kita meyakini bahwasannya apa yang disampaikan atau difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menghilangkan kebaikan-kebaikan orang yang telah melakukan kebaikan. Nah, yang ketiga, tahapan yang ketiga yang harus diperhatikan adalah setelah beraktivitas. Bagaimana setelah beraktivitas tidak merasa punya jasa atau segala bentuk kesuksesan itu semua hakikatnya karena Allah semata. Ketika berhasil tidak lalu jadi sombong, ketika gagal tidak kecewa dan tidak menyalahkan orang lain. Nah, ini adalah 3 tahapan yang harus dilakukan agar kita bisa ikhlas. Nah, berarti kalau orang yang ikhlas nanti kita menjalankan segalanya lillah, karena Allah. Jadi perhatikan, sebelum beraktivitas, jaga niat kita, luruskan niat kita dengan cara membersihkan hati, karena niat yang lurus hanya akan muncul di hati orang-orang yang hatinya bersih. Yang kedua, saat beraktivitas, sibuk mencari perhatian Allah, tidak sibuk pencitraan atau mencari kedudukan dan perhatian manusia, cukup Allah sebagai tujuannya. Dan yang ketiga, setelah beraktivitas, tidak merasa punya jasa atas segala bentuk kesuksesan. Semua hakikatnya karena Allah semata. Ketika berhasil tidak merasa jumawa dan sombong, ketika gagal tidak merasa kecewa. Ini kartu as yang pertama, yaitu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat, para asatidz, para kiai, yang kedua, kartu as yang kedua adalah ketika kita menjalankan usaha dan bisnis, jalankan dengan fillah. Kalau yang pertama, lillah, karena Allah, mencari ridho Allah, niatnya lurus dengan membersihkan hati, dengan menjaga qoblal ibadah, sebelum ibadah lurus niatnya, ketika menjalankan ibadah atau bisnis cukup Allah sebagai syahidan yang menyaksikan kita, dan setelah ibadah tetap kita tidak merasa itu semua jasa kita, dan tidak pernah bersedih ketika gagal, dan tidak sombong ketika kita berhasil. Kartu as yang kedua, ini yang harus kita perhatikan. Kunci kesuksesan yang kedua berbisnis di pondok pesantren adalah fillah. Apa itu fillah? Ya, fillah itu di jalan Allah. Ketika kita menjalankan usaha harus sesuai dengan aturan-aturan Allah. Maka fillah merupakan usaha lahir dalam menempuh kesuksesan. Lakukan ya usaha kita dengan maksimal. Nah, terkadang kita ketika mau melakukan usaha itu kadang-kadang kita suka memiliki keraguan, ini berhasil atau tidak ya, sukses atau tidak ya. Akhirnya galau, akhirnya karena terlalu banyak pertimbangan. Memang memiliki pertimbangan itu penting, tapi kalau kita terlalu banyak pertimbangan juga akhirnya kita jadi tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, oleh karena itu bagi setiap pengusaha kita harus menyadari bahwasanya manusia itu tugasnya hanya 2 saja. Yang pertama adalah melakukan ikhtiar lahiriah, yaitu memaksimalkan usaha-usaha lahir. Yang kedua ikhtiar batiniah, yaitu menyambungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keikhlasan dan berdoa. Lalu masalah sukses dan tidak sukses itu bukan urusan kita. Kita selaku hamba di dalam berusaha, jangan sekali-kali memikul tugas Allah menjadi tugas kita. Berhasil atau tidak berhasil itu bukan tugas kita. Kita jangan memikul itu, dan kita nggak usah terbebani dengan itu. Akhirnya banyak orang karena memikirkan berhasil atau tidak, akhirnya tidak mau melakukan usaha. Ya. Maka saya ingat pesan dari guru kami, Syekh Muhammad Fathur Rahman. Ketika kita dalam perjuangan, maka perhatikan. Yang pertama, yang namanya perjuangan itu, ya, yang pertama adalah memerlukan yang namanya pengorbanan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita berjuang, pasti berkorban. Pasti mengorbankan. Nah, berkorbannya apa? Di amwal wal anfus, dengan materi, bahkan dengan diri kita. Itu yang disebut dengan perjuangan. Yang kedua, di dalam berjuang, jangan hanya sebatas melihat kemampuan diri.
Karena kalau kita melihat kemampuan diri kita ini sangat terbatas. Bahkan seorang ahli pun belum tentu dia bisa sukses ketika dia menjalankan usahanya. Karena yang mensukseskan dan tidak mensukseskan itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ketika kita ingin budidaya ikan, ngambil seorang insinyur yang ahli. Tapi kan belum tentu ketika panen hasilnya akan baik. Baik dan tidak baiknya itu urusan Allah. Tapi sebagai manusia, maksimalkan usaha lahir kita. Jangan memikul yang bukan tugas kita. Maka ketika kita berjuang, jangan hanya sebatas melihat kemampuan diri, tapi lihat kemampuan Allah. Yang ala kulli syai'in qadir, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau kita berjuang melihat kemampuan diri, putus asa. Ya. Cek orang Sunda nama jadi kumeo-kumeo dipacok, belum apa-apa, akhirnya sudah mundur duluan. Tapi kalau kita berjuang, lihat kemampuan Allah yang tidak terbatas. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar lahiriah kita dengan belajar, menuntut ilmu, ya, ikuti pelatihan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, serahkan dengan berdoa kepada Allah, lalu tawakal. Kan kita diajarkan, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka hati kita harus tawakal kepada Allah. Jadi tawakal, ikhlas itu merupakan wilayah amaliyah batiniah kita. Sehingga batin kita terus mewakilkan hasil dan tidaknya kepada Allah, lahiriah kita terus memaksimalkan usaha lahir dalam menempuh kesuksesan. Yang kedua, ya, fillah itu menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan-aturan Allah. Sehingga jangan sekali-kali kita menjalankan usaha lalu kita melanggar aturan-aturan. Bahkan harusnya usaha di pondok pesantren menjadi role model. Bagaimana pesantren bisa berhasil bukan hanya sebatas dalam pendidikan tapi dalam usaha. Karena sesungguhnya Islam mengajarkan seluruh aspek dalam kehidupan termasuk aspek usaha. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha yang ulung, seorang pedagang yang ulung, seorang entrepreneur. Nabi yang seorang entrepreneur ya Rasulullah Muhammad SAW. Maka jalankan aktivitas sesuai dengan aturan Allah. Jangan sampai kita lalu tertarik dengan hal-hal yang mana hal-hal itu sesungguhnya melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Saya kira setiap pondok pesantren memahami hal ini. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan ikhtiar lahiriah. Yang keempat adalah mengoptimalkan doa ataupun usaha batiniah kita. Nah, jadi kartu as yang kedua adalah fillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah lillah, niatkan karena Allah dengan ikhlas, lurus niatnya agar bisa ikhlas dan lurus niat, maka bersihkan hati kita. Yang kedua, fillah, dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Allah, memaksimalkan usaha lahiriah, memaksimalkan usaha batiniah kita dengan senantiasa menjaga hati kita. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan, nanti kita akan elaborasi di tanya jawab. Yang selanjutnya ini kartu as yang ketiga. Kartu as yang ketiga, ketika kita niat awalnya lillah karena Allah, lalu ketika kita berusahanya fillah sesuai dengan aturan-aturan Allah, maka nanti insya Allah kita akan mendapatkan kartu as yang ketiga, yaitu billah. Suksesnya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah menempuh usaha batin yang paripurna, kemudian menempuh usaha lahir dan batin yang maksimal, ya, maka insya Allah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan pertolongan Allah. Mungkin ya, secara lahiriah, secara syariat kita tidak mungkin bisa melakukan ini semua. Tapi ketika kita niatkan karena Allah, kita laksanakan dengan aturan-aturan Allah, maka nanti kita akan disukseskan bikuatillah, bikudratillah, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bercerita, di pesantren Indonesia itu ada Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren, yang mana jumlah istilahnya anggotanya cukup banyak, ribuan. Banyak orang yang selalu bertanya, bagaimana sih bisa maju koperasi di Pondok Pesantren Idrisiyah? Nah, orang kan selalu melihat, wah ini sukses dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat dari proses awalnya, itu kan dimulai dari koperasi simpan pinjam guru-guru madrasah sanawiyah di Pesantren Idrisiyah yang jumlahnya hanya 20 orang. Tapi terus dilakukan dengan memaksimalkan usaha lahir, memaksimalkan usaha batin, dengan terus berdoa kepada Allah, akhirnya Allah berikan kesuksesan. Sehingga karena kita meyakini dari niat awalnya karena Allah, usahanya sesuai dengan aturan Allah, ketika berhasil pun kita sangat meyakini semua keberhasilan ini karena Allah Subhanahu wa taala.
Itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, sehingga kita memahami hakikat keberhasilannya. Jadi keberhasilan dalam pandangan kita, jadi berhasil itu adalah sesuai dengan kehendak Allah yang terbaik menurut Allah. Jadi ketika hasil usaha itu sesuai dengan harapan kita, maka kita meyakini hasilnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus meyakini ketika kita melakukan usaha, yang pertama, sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah, meminta yang terbaik menurut Allah. Seperti kita ketahui dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 216, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'an wa khairun lakum." Kadang-kadang kita berpikir ini adalah yang terburuk menurut kita, tapi justru ini yang terbaik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kita sering berpikir ini adalah yang terbaik buat kita, padahal menurut Allah bukan yang terbaik. Maka mungkin ketika kita usaha pada awal mulanya mungkin belum berhasil. Tapi justru ketika kita tidak berhasil, ketika kita yakin ketidakberhasilan itu karena kekurangan dan kelemahan diri kita, maka yang kita lakukan adalah belajar. Belajar meningkatkan kualitas diri. Contoh seperti perikanan di Indonesia, dulu kita pernah kena banjir, habis ikannya, bahkan ada kematian dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dari pelajaran-pelajaran itu, akhirnya kita bisa menjadi lebih expert, lebih ahli karena pernah mengalami kegagalan. Jadi bagi orang yang beriman, ketika berhasil meyakini semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak sombong. Ketika gagal, kita meyakini itu semua datangnya dari diri kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Ketika kita berhasil dalam usaha kita, maka yakin semuanya berasal dari Allah, sehingga kita tidak ada kesombongan dan terus meningkatkan kompetensi kita. Saya ingat dulu zaman di pesantren diajarkan sebuah kalimat yang sampai hari ini saya ingat, even the best can be improved. Sesuatu yang baik itu masih bisa ditingkatkan. Kuncinya tidak pernah merasa puas. Ketika berhasil masih terus belajar dan meyakini kesuksesan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, idza asabaka musibatin famin nafsik. Tapi ketika kita menerima musibah, kegagalan, maka yang harus kita yakini, jangan cari kambing hitam, tapi kita harus introspeksi dan evaluasi diri kita bahwa semua itu ternyata berasal dari kelemahan kita, kesalahan kita, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Dulu saya ingat pernah beberapa kali saya diundang oleh dinas untuk memberikan motivasi usaha. Ya. Ada salah satu narasumber, kebetulan pada waktu itu perikanan. Saya sendiri bukan orang yang expert di bidang perikanan, karena konsentrasi saya lebih kepada how to manage, bagaimana mengelola sumber daya yang adanya. Nah, ketika saya waktu itu diminta untuk jadi narasumber, ada seorang sahabat dia menjadi narasumber di bidang perikanan dan dia sangat expert sekali, bahkan dia diundang bukan tingkat lokal tapi sudah tingkat nasional. Lalu diskusi sama saya, ketika saya tanya bagaimana saudara ini bisa se-expert ini, seahli ini dalam bidang perikanan. Lalu dia cerita, dulu ketika saya memulai usaha di bidang perikanan tidak ujung-ujung bisa sukses, tapi justru karena saya gagal maka saya bisa seperti ini. Jadi ketika dia memulai usahanya, ikannya mati semua dan lain sebagainya. Justru dari musibah dan kegagalan itu dia belajar. Saya baca buku-buku yang memang berkaitan dengan perikanan. Saya datangi orang-orang yang punya usaha di perikanan, bagaimana biar dia bisa sukses di bidang itu. Terus dia belajar sampai akhirnya saya tahu kenapa orang itu ketika berusaha di perikanan lalu dia tidak berhasil, karena saya pernah merasakan kegagalan itu dan biasanya problematikanya tidak terlalu jauh. Lalu saya juga tahu akhirnya bagaimana mengelola dengan yang baik. Jadi dari musibah, dari permasalahan, justru dia jadi mendapatkan ilmu pengetahuan. Sehingga bagi kita yang melakukan usaha di pondok pesantren, keberhasilan itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah lah yang memberikan yang terbaik buat kita. Hasil baik dan buruk menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita sebagai manusia. Sehingga harus senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik. Jangan-jangan Allah berikan kegagalan itu karena Allah ingin memberikan yang terbaik buat kita. Maka penting ini menjaga hati bagi setiap pengusaha. Nah, kalau hatinya terjaga, maka akan ada sikap ridho dalam diri kita. Sehingga kalau orang yang ridho, rela menerima terhadap segala ketentuan Allah, ketika digagalkan pun dia tidak menjadi frustasi dan putus asa. Saya banyak melihat beberapa pondok pesantren yang mendapatkan bantuan-bantuan, misalkan perikanan, lalu dia mencoba, baru satu kali gagal, sudah selesai, tidak mau mencoba lagi.
Nah, ini adalah kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita gagal lalu kita tidak bisa bangkit kembali. Karena bagi orang yang memulai sesuatu dan dia terus berproses untuk mewujudkan setiap keinginannya, yang ada hanyalah kata berhasil dan sukses. Bahkan ketika gagal pun pada hakikatnya dia berhasil. Karena dari kegagalan dia mendapatkan ilmu dan pengalaman. Dan kita tahu semua bahwasanya pengalaman adalah guru terbaik buat kita semuanya. Apalagi bagi para pengusaha. Nah, selanjutnya ketika hasilnya sesuai dengan harapan, maka yakinlah itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka yakinlah bahwa ada yang salah dalam diri kita. Nah, ini yang paling penting nih, ya. Jadi kalau sukses kembalikan kepada Allah, kalau gagal kembalikan kepada diri kita, sehingga berarti ada yang salah dalam diri kita, berarti harus meningkatkan kualitas kita. Ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini ya. Hasanah bersumber dari Allah, kebaikan agar hati kita tidak terjangkit sombong. Nah, jadi kalau kita nanti misalkan usaha buka bagi yang startup ataupun bagi yang scale up, ketika kita menjalankan usaha sukses, yakinkan hasanah, kebaikan semua berasal bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak terjangkit penyakit sombong. Ketika saya gagal, yakinkan semua berasal dari kelemahan diri, agar manusia senantiasa introspeksi diri dan memperbaiki diri. Ini sahabat-sahabat sekalian. Sehingga kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika berusaha karena Allah dengan cara atau aturan yang sesuai menurut Allah dan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah atas kehendaknya. Ini yang menjadi catatan buat kita semuanya. Sukses yang sesungguhnya adalah ketika kita berusaha karena Allah lalu menjalankannya sesuai aturan Allah, dan ketika berhasil pun meyakini bahwasannya semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini, dan saja saya masih ada beberapa menit lagi sampai, kalau dijadwal sampai jam 12 kalau nggak salah ya. Nah, maka silahkan ada beberapa menit lagi bagi Bapak Ibu dan semuanya yang ingin bertanya. Silahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang akan bertanya. Silakan Bu. Ya, silakan. Barangkali tadi yang tidak sempat pertanyaannya terjawab bisa ditanyakan ke Bapak. Silakan. Mangga, Bapak. Ya, mangga. Silakan, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Siapa? Boleh, langsung aja ya. Tidak usah lewat chat lah, langsung aja diaktifkan suaranya dan langsung ditanyakan. Silakan. Ada? Silakan. Sebutkan namanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu, Pak. Siapa dulu? Yang mana saya, Pak? Siapa? Saya dari Ciamis. Yang dari Ciamis, silakan. Ya, yang lain bisa di Bapak yang bertanya dari Ciamis, namanya siapa, Pak? Saya nama Ohan Komarudin. Ya, Pak Komarudin, silakan. Kebetulan saya mengembangkan usaha di bidang perikanan, berhubungan di komplek pesantren Al-Fadiliyah Cibenying, Ciamis, ya cukup untuk dikembangkan. Nah, kemudian untuk jenjang selanjutnya supaya lebih berkembang, karena sampai saat ini masih berjalan, bagaimana caranya untuk menyimpan kepercayaan dari para pemodal, Pak? Seperti yang dilakukan di Idrisiyah, karena walau bagaimanapun yang namanya usaha itu perlu modal, Pak. Ya. Pak Ohan, itu saja pertanyaannya. Silakan, ada lagi, saya tampung dulu. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jam-Jam ya? Ya. Saya Nurul Ulum dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kabupaten Tasikmalaya. Ingin bertanya bagaimana ataupun mana dulu yang harus didahulukan? Yang lainnya tolong di off dulu. Terlebih dahulu atau mencari pasar terlebih dahulu. Maaf, diulangi. Bagaimana? Pertanyaannya adalah apa yang harus diutamakan dalam memulai
sebuah usaha, menjalani usaha dulu, atau Pasar dulu terlebih dahulu, atau berbarengan mencari pasar sambil menjalani usaha gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak Jam-Jam. Ya, satu lagi. Ini saya Pak Ustadz. Assalamualaikum. 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 Siapa namanya Pak? Sebutkan. Saya Pak Apit, Pak. Pak Apit. Ya. Siapa siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya tulis ya. Silakan Pak. Pak. Ya. Pak Kiai. Ya, silakan. Izin bertanya. Mudah-mudahan ada keberkahan dari Pak Kiai. Amin. Perkenalkan, saya Apit dari Pondok Pesantren Khairul Umam, Daerah Malaka Sumedang. Ingin bertanya Pak, di dalam diri saya khususnya nih, karena saya di pesantren kebetulan megang usaha Pak, tapi ada rasa sedikit di dalam hati saya itu sering minder atau sering kayak yang dikatakan oleh Bapak pesimis gitu Pak, tatkala kita memulai usaha itu dalam keterpurukan. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak apa yang saya harus lakukan tatkala saya ingin bangkit usaha-usaha saya yang ada di pesantren? Itu Pak mungkin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Kita cukup dulu 3 dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjut. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Ohan dari Cismis. Ini berbicara tentang trust, berbicara tentang kepercayaan. Betul Pak, yang namanya usaha itu perlu modal. Tapi kita harus memahami modal itu tidak selamanya dalam bentuk uang, gitu kan? Kalau kita mengetahui bahwasannya modal itu kan ada 3M gitu ya, man, mesin, and money gitu ya. Sumber dayanya, perangkatnya, dan juga uang yang menjadi salah satu faktor modal ketika kita ingin melaksanakan. Nah, membangun kepercayaan itu ini penting, apalagi bagi para investor yang ingin menginvestasikan modalnya kepada kita. Yang pertama adalah memberikan bukti terlebih dahulu. Nah, terkadang kita ini selalu berharap dibantu dulu agar kita bisa maju. Maka cara berpikir itu mulai dirubah. Jadi jangan maju karena dibantu, tapi sekarang harus dirubah, dibantu karena maju. Mindset dulu ya. Bisa dipahami Pak ya? Untuk sahabat-sahabat yang lain bisa meng-off dulu suaranya. Jadi Pak, kita harus merubah mindset kita. Kalau dulu kita selalu berpikir maju karena dibantu. Nah sekarang harus dirubah, dibantu karena kita maju. Jadi kalau kita sudah maju, maka insya Allah orang akan banyak yang akan membantu kita. Maka membangun kepercayaan itu dengan membuktikan. Mungkin pada awalnya usaha kita tidak bisa langsung besar, kecil-kecilan. Contoh, misalkan kita usaha di bidang perikanan misalkan. Pasarnya mungkin hanya lingkungan pesantren dulu. Tapi lingkungan pesantren sudah kita bisa tutupi, hasilnya bagus, mulai melebar ke tingkat masyarakat, mulai ke toko, ke pemancingan, bahkan ke supermarket dan lain sebagainya. Jadi ini nih yang perlu kita perhatikan. Kita selalu berpikir ingin maju itu karena dibantu. Ini yang salah. Harusnya maju dulu. Maka kalau kita maju, maka orang akan banyak yang ingin membantu. Karena orang yang membantu ini kan melihat dulu, ini dibantu, kalau dibantu akan berubah atau tidak gitu. Kenapa program OPOP ini ada proses yang cukup panjang? Karena jangan sampai ketika bantuan diberikan justru tidak maju. Gitu kan? Karena kenapa? Karena mindsetnya, cara berpikirnya. Maka kita harus menjadi pribadi yang memiliki mindset yang baik. Yaitu bagaimana pesantren kita bisa membuktikan bahwasannya tanpa bantuan pun kita bisa maju. Dan akhirnya ada trust dari investor, ada trust dari masyarakat. Oh, kalau dibantu ini, kalau dibantu ini sudah maju. Tidak dibantu aja maju, apalagi dibantu. Sehingga dan pemerintah pun harus mulai berpikir bahwasannya yang dibantu itu adalah mereka yang maju. Artinya bukan sudah maju berarti dibantu lalu yang tidak maju dibantu. Bukan seperti itu. Berarti ada orang-orang yang punya keinginan untuk maju. Orang yang memaksimalkan usahanya. Nah ini penting gitu ya. Jadi
Kenapa kita bisa dipercaya? Banyak investor, banyak yang menitipkan uangnya untuk digunakan di dalam usaha kita, ya karena memang kita membangun trust terlebih dahulu, membangun kepercayaan dengan memulai, mungkin skalanya tidak langsung besar dari skala kecil, tapi akhirnya bisa maju. Itu Pak Wan ya mungkin ya, sepintas ya. Yang selanjutnya dari pertanyaan yang kedua, pasar dulu atau produksi dulu. Nah ini nanti insya Allah akan dielaborasi dalam dalam program magang ya, materi-materi tentang pemasaran dan lain sebagainya. Tapi sedikit saja buat saya, apa yang bisa kita lakukan itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Ya. Kalau kita bisa produksi dulu, produksi aja dulu. Setelah itu baru market. Kalau kita bisa menemukan market dulu, kita marketing aja dulu dengan mengambil barang dari orang terlebih dahulu. Jadi tapi nanti untuk materi ini nanti Pak Jam-Jam nanti insya Allah ini akan dielaborasi dalam materi magang ya. Tapi kalau dalam yang hemat saya bahwasannya kedua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan. Tapi kalaupun kedua-duanya tidak bisa dilakukan, apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu? Ini yang selanjutnya ini dari Pak Apit ya kalau nggak salah, minder. Nah ini dia nih. Kenapa kita minder? Karena kita melihat kemampuan diri, melihat kondisi dan lain sebagainya. Maka bagi orang yang beriman, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maka selama kita niatnya lillah karena Allah ingin memajukan pesantren, kan begini, usaha pesantren itu kan keuntungannya bukan untuk kiai, keuntungannya bukan untuk para asatid, tapi keuntungannya untuk umat, dikembalikan kepada umat dengan program-program pesantren, program-program pendidikan. Kalau di Indonesia kan ada program dakwah, ada program pendidikan, ada program sosial kemasyarakatan. Itu adalah hasil keuntungan dari bisnis kita. Bagi dakwah, hasil usaha bisa jadi bensin dakwah. Bagi pendidikan bisa membackup kegiatan-kegiatan pendidikan. Sosial kemasyarakatan bisa membantu masyarakat. Maka kalau niatnya karena Allah, mencari ridho Allah, dijalankan sesuai dengan aturan Allah, maka yakin. Maka tadi saya sampaikan kuncinya di dalam usaha agar kita tidak pesimis, jangan hanya sebatas melihat kemampuan diri, tapi lihat kemampuan Allah. Allah yang Allah yang innama amruhu idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Saya masih ingat dulu perikanan di Indonesia ini Pak, dulu bukan perikanan gitu ya. Mangga kapan-kapan para kiai, para ustadz Ciamis, Tasik malah dari deket gitu ya. Silahkan silaturahim ke Indonesia, bisa ningali balong ka dieu bari meuleum lauk gitu ya. Insyaallah mangga. Itu dulunya hanya sebatas sawah yang diwakafkan oleh jamaah, dulunya sawah yang kurang produktif karena memang tak ada hujan gitu. Ini bagaimana dimulai? Ternyata mulai ditanami ikan cukup lumayan, belum apa-apa terkena banjir habis gitu kan. Tapi terus akhirnya dari sana belajar. Kalau gitu bagaimana agar air itu tidak semuanya melimpah ke kolam kita, ada sodetan, ada penjagaan dan lain sebagainya. Terus gitu. Akhirnya ketemu tuh akhirnya ini harus begini, ini harus begini. Kalau lagi musim hujan harus begini. Itu semua bukan karena kita ahli, tahu sendirilah yang namanya di pesantren itu tidak semua pesantren memiliki tenaga ahli, tapi semua pesantren memiliki para kiai, para ustadz yang soleh, yang soleha, yang doanya mustajab makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak cukup hanya sebatas usaha lahir batiniah saja, ada usaha lahir. Silakan satu atau dua penanya lagi, mangga. Silakan. Ada pertanyaan dari chat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Kiai, saya dari Al Hikmah Sukabumi. Di musim COVID ini permasalahannya pemasaran masalah perikanan atau yang lain mungkin sulit sekali. Bagaimana solusinya supaya di permasalahan penjualan di pesantren-pesantren ini lancar seperti di musim sebelum COVID datangnya, sebelum datang COVID-nya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jaliluddin ya, Pak Jaliluddin ya. Terima kasih ya atas pertanyaan, langsung saya jawab. Ini memang ini ruang OPOP ini sangat luar biasa, sehingga kita bukan hanya sebatas sharing ilmu, tapi lebih daripada itu kita membangun tali silaturahim, sehingga kita penting berbagi antara satu pesantren dengan pesantren lainnya, dan kita sangat meyakini bahwasannya setiap pesantren itu punya kelebihan-kelebihan. Ya bayangkan sekarang pesantren yang memiliki usaha perikanan dengan pesantren yang tidak memiliki usaha perikanan, lebih banyak yang memiliki atau lebih banyak yang tidak memilikinya? Saya yakin lebih banyak pesantren yang tidak memiliki perikanannya. Itu salah satu pasar tuh kan, pesantren.
bagaimana pesantren-pesantren bisa ketika beli ikan bukan hanya ke mall, bukan hanya ke pasar saja, tapi juga langsung kepada pondok-pondok pesantren yang memang memiliki usaha perikanan sebenarnya kan. Memang ini kita harus melakukan kolaborasi. Kita harus berkolaborasi antara satu pesantren dengan pesantren yang lain. Tapi insya Allah nanti Pak Jaliluddin ini akan dielaborasi nanti ya di dalam materi magang. Ya, ini juga nanti sebelumnya mohon maaf Bapak ada yang lewat chat juga, diantaranya ada dari pesantren Nurul Huda. Oke, bisa nggak pondok pesantren membuka kerjasama dengan ponpes yang lain yang baru belajar? Sangat bisa sekali. Justru kita harus berkolaborasi. Hari ini kita tidak melakukan secara parsial masing-masing. Justru lembaga pondok pesantren Iblisiyah sangat membuka kerjasama usaha-usaha baik itu perikanan, minimarket atau usaha-usaha yang lainnya dengan pesantren-pesantren yang lain. Dan bahkan kita juga sudah mencoba dan masih ada yang terus berjalan kerjasama baik itu di bidang kuliner, minimarket, retail, gitu perikanan dan lain sebagainya. Itu sangat bisa sekali. Oke. Satu lagi bisa? Silakan. Siapa? Mohon maaf Pak Ustadz. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Barangkali kita akhiri. Mohon maaf ya. Nanti bisa ke pemateri selanjutnya nanti siang setelah istirahat ya kan. Siap. Terima kasih Bu Dery. Hatur nuhun Pak Ustadz. Hatur nuhun pisan. Para kiai, para Ustadz juga terima kasih. Pokoknya pesantren Iblisiyah sangat terbuka. Ya, pesantren kita bagi siapapun yang ingin bersilaturahim, berbagi, sharing, insya Allah. Bahkan kan kita juga pasca OPOP ada SEP juga ya, Serikat Ekonomi Pesantren juga. Ini kan bisa membangun komunikasi sehingga kita bisa berkomunikasi antar pondok pesantren. Terima kasih Bu Dery, terima kasih para kiai, para ustadz, para jengan atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Kiai. Foto bersama dulu Pak Ustadz. Sebentar. Foto bersama dulu. Oke. Siap. Boleh silakan. Pak, ayah kamera. Oke, untuk slide pertama. 1, 2. Slide kedua. 1, 2. Masih boleh bertanya ini? Sudah ya. Oke, sudah. Terima kasih untuk semuanya. Hatur nuhun Pak Ustadz. Hatur nuhun. Untuk Bapak Ibu Ustadz Ustazah dipersilakan untuk istirahat terlebih dahulu. Nanti masuk lagi tepat waktu ya, jam 1 ya. Jam 1.30. Jam 1.30 ya. Untuk tepat waktu. Baik, terima kasih. Silakan istirahat. Ini di lab atau tidak, Bu? Kenapa, Pak? Di lab dulu apa enggak? Boleh live dulu, boleh standby, silahkan. Oh, gitu. Enggak. Ya, mangga, boleh tutup video aja dulu atau mau live boleh. Ya. Selamat istirahat. Betul, 13.30 ya. Iya. Atur nuhun, mangga wilujeng. Untuk yang live, jangan lupa penamaannya dirubah ya sesuai format. Terima kasih. Ngopi. Taruang. Ngopi atuh, Bang, ngopi ah. Biasanya di Kobong teh ganeng we. Ayo, Ngaradu bako Kang. Udah lah. Keren kene. Ngaradu bako Kang. Kencang heula Kang, Ngadu bako heula. Ustaz Apit ke mana ya?